Oke, kali ini kita akan membahas tentang iklan, teman-teman. Iklan yang sering menjadi momok yang paling asik untuk jadi pembahasan. Iklan. Poinnya adalah saya nanti akan konversi iklan dengan bisnis saya. Kenapa saya dengan dua hal ini? Bisnis saya adalah data real yang terjadi dalam suatu toko, pesanan yang terjadi dalam suatu toko, dan data iklan itu adalah sudut pandang dari biaya sampai dengan produk kelihatan gitu kan. Jadi gini teman-teman, pertama yang perlu kita pahami adalah iklan di Shopee, semua iklan pencarian sama iklan produk serupa. Oke. Terus kalau di bisnis saya itu ada kategori utama penjualan, pesanan, tingkat konversi, pengunjung, produk dilihat, sama penjualan per pesanan gitu. Nah sekarang saya akan bahas tentang semua iklan dulu. Secara umum itu ada dilihat, klik, persentase klik, pesanan, konversi, produk terjual, terus penjualan, terus biaya. Nah, di sini saya akan bahas beberapa poin aja yang paling penting, tapi secara keseluruhan gini. Jumlah klik ini adalah 3.200. Itu mengeluarkan biaya total sejumlah 1.500 gitu. Jadi 3.000 dibagi 1.500. Misalkan saya tulis, misalkan kalkulator berapa sih? Nah, kalkulator 3.200 1.500, nah 1.500 dibagi 3.200 sama dengan berapa? Nah, ketemu antara 400 rupiah per kliknya rata-rata. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwasanya produk saya dengan iklan sejuta selama tanggal 25 saya mengeluarkan iklan 1.500 dengan menghasilkan produk dilihat itu 100.000 lah, 99,100.000 orang lihat, dengan diklik 30,2 ribu dengan persentase klik 3,25, dengan pesanan itu ada 119 pesanan. Untung enggak kalau dilihat dari iklan dengan biaya 1.500.000 itu enggak ketemu gitu loh teman-teman, enggak ketemu. Tapi kalau kita lihat dari bisnis saya dengan konversinya lebih tinggi, penjualannya 27 juta dengan total pengunjung di sini 7.000, produk dilihat 21.000, penjualan per pesanan adalah 86. Itu menurut saya worth it sih gitu loh. Ada 300 pesan, jomplang banget kan kalau kita lihat. Di sini pesanan masuk ada 315, sedangkan di iklan itu hanya ada 119. Nah, ini perlu jadi poin garis bawah bahwasanya di sini 119 ini adalah pesanan yang masuk melalui iklan, sedangkan di sini ada pesanan yang masuk itu enggak melalui iklan. 200 pesanan itu enggak lewat iklan gitu loh, tapi manfaat iklannya di situ. Gitu. Di situ ada manfaat iklan. Jadi 200 pesanan masuk itu bukan karena iklan gitu. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi waktu itu persentase klik itu pentingnya di situ. Oke. Mungkin poin pentingnya di situ konversi itu kita bisa lihat lah itu katanya jumlah produk terjual setiap perpesanan dalam 7 hari mengklik iklan itu. Ini konversi saya jarang lihat, tapi yang paling penting adalah pertama produk dilihat ini, terus ini saya sering katakan ini pokoknya di atas 3 itu masih aman lah, di atas 3 penjualan cuma 10 juta iklan segini sebenarnya nggak ketemu kan, ini hampir 15%, tapi di sinilah yang menjadi poin penting gitu loh. Selanjutnya di iklan. Sekarang kita bahas efektivitas iklan. Jangan pernah tanyakan iklan itu kok saya iklan 100.000 cuma dapat pesanan 2, saya iklan 100.000 dapat pesanan 3, yang enggak iklan dapat 10. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang
apa ya, ya yang nggak bisa dijawab secara instan. Soalnya apa? Iklan itu tidak menjamin suatu pesanan. Perhatikan, iklan itu tidak menjamin suatu pesanan. Nah, loh, jadi nggak menjamin iklan 25.000 akan mendatangkan pesanan 5 atau 10, itu enggak. Tapi konsepnya seperti ini, saya sudah tulis. Proses iklan itu adalah pertama traffic. Orang iklan itu akan mendatangkan traffic gitu loh. Jadi saya trafficnya misalnya iklan 1.500.000 itu mendatangkan sebuah traffic itu totalnya 99.000. Nah gini nih, trafficnya sama nih, naik turunnya di sini nih. Jadi iklan itu mendatangkan traffic. Nah, biaya 15.000 dilihat 1.000, biaya 17.000 dilihat 1.000, di sini 1.000 sampai di sini nyampe 2,5 dengan biaya 50.000. Itu traffic namanya. Itu yang mendatangkan ini. Terus biaya saya keluarkan di mana? Biaya yang saya keluarkan ini nih, yang satunya lagi gitu loh. Nah, ini biaya yang saya keluarkan. Jadi ketika klik naik di sini, viewer juga naik gitu loh. Bagaimana dengan pesanannya? Nah, pesanan naik turun di sini. Nah, ini jam 12 itu naik, padahal biaya iklan saya tapi 12 naik nih. Gitu. Naik-naik kayak GPT-nya kayak gitu. Nah, kalau di bisnis saya itu flatnya kayak gini nih. Ada jumlah penjualan 1, berapa juta, misalkan 1 juta. Ininya pesanannya 58, terus 17, ini jam berapa? Oh, jam 9 itu ada 58 pesanan, berarti itu ramai. Ini kayaknya tadi pas tasbih digital sih, sorry. Nah, ini ada pesanan penjualan 30, pesanan 13 itu naik gitu kan. Ada borongan, berarti ini ada borongan. Terus di sini juga ada 3 juta, mungkin ada borongan juga, saya nggak tahu. Borongan ya, mungkin ada pesanan lebih lumayan lah. Ini juga sama. Nah, ini yang oranye-oranye ini adalah jumlah pesanan. Jadi ada pertanyaan produk di sini, saya ketahui kenapa jadi 58 pesanan, berarti ini produk yang tasbih digital tadi. Nah, ini ke sini stabil nih, stabil gitu kan. Terus kayak misalkan total pengunjung 280, pengunjung di sini naik nih. Pengunjung yang di sini cuma flat, di sini cuma ada 300. Pas jam berapa sih? Oh, ternyata jam 6 sore. Banyak orang yang habis kerja, habis libur, pergi apa, terus nonton lihat Shopee. Oh, berarti jam 6 sore efektif ya? Iya, lagi event efektif, ini hari libur, berarti weekend, setiap Sabtu Minggu atau setiap hari Minggu jam 6 itu banyak orang lihat. Bisa disimpulkan seperti itu, banyak orang melihat Shopee, memakai Shopee itu di jam 6 sore di hari Minggu. Iya, ini bisa disimpulkan seperti itu. Jadi, oh, saya top up jam 5 aja, top up Shopee untuk iklan, bisa. Itu efektif. Makanya teman-teman itu harus belajar sampai sini. Nah, ini 1.000, ini sampai jam berapa? Jam 7 masih, jam 8 masih nggak, jam 8 masih, turun mulai ntar jam 9, turun sampai sekarang gitu. Itu kayak gitu teman-teman. Ini penghasilan dari fashion muslim dari sini. Ini toko produk yang penjualannya apa, produk paling tinggi 8 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu kan. 1 juta. Nah, ini untuk, jadi konversinya seperti itu. Jangan lihat dari konversi. Pokoknya kalau yang di iklan itu diusahakan di atas 3 itu aman. Kalau nggak di bawah 3, 2 atau berapa, ini lihat di sini konversinya masuk atau enggak. Itu. Dari situ kita bisa pelajarin ini untuk tanggal 5. Ini saya nanti contohkan untuk efektif iklan itu seperti apa sih gitu. Nah, saya mau nyoba untuk iklan kalau tanggal 25, karena di sini fiturnya saya apa, akun ini aktif, jadi saya matikan dulu. Apa, saya nggak, bukan matikan, saya nggak ambil contoh untuk tanggal 25, saya ambil contoh misalkan dari tanggal, katakanlah dari tanggal Jumat sampai dengan Kamis gitu kan. Nah, di sini ada 4,5 juta. Nah, ini lebih naik turun nih, goyang inul banget nih. Nah, ini baru kita mau ngedetek apa, mau mencari iklan yang efektif apa enggak sama enggak itu. Pertama, kalau misalkan kita bisa langsung dari sini atau mungkin dari sini. Ya, saya lebih suka dari sini sih. Nah, ini 45,5 juta. Nah, ini 2,2 juta. 2,2 juta oleh iklan kata kunci, berarti sisanya antara 1,3 itu oleh produk serupa. Bener enggak? Produk serupa, oh, 2,4, sorry, 2,4 ditambah 2,2, ketemunya semua iklan 4,5 ya, nggak ketemu. Unik juga nih. Mungkin saya dapat bonus atau enggak, saya nggak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Ini 2,2, ini hampir stabil sih, malah banyak kan di sini 2,4.
Oke, jadi dari pencarian dulu. Pencarian kita klik dulu bagaimana caranya untuk sortir iklan. Kita kelamaan lah kalau misalkan cari yang berjalan dulu. Kita langsung aja di sini klik biaya. Oh, ternyata paling banyak iklan toko gitu. Iklan toko saya habis 400 dengan klik 1000. Berarti 400.000 dengan klik 1000, per kliknya itu kisaran 400 rupiah. Di sini 1,3, biayanya 300.000 per kliknya, kurang lebih 200, jadi untuk sajadah busa ini sangat untuk iklan produk ini menurut saya sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena kliknya itu kalau di sini dilihat itu 1,3 dari 300.000 menghasilkan 1,3 pesanan. Berarti satu klik itu di bawah 300, karena 3,400.000 ini 300.000 kok 1,3, berarti satu kliknya nggak nyampe 300. Bener apa enggak? Kita cek. Oh ya bener, kliknya itu cuma 280 ini. Ternyata ini efektif gitu kan. Oh ya udah, kita lanjutkan aja gitu. Terus di sini misalkan ini 1,2, 200. Oh, lebih efektif ini, cuma di bawah inti kisaran cuma 250 gitu. Iklan ini lebih, ini 500 dibagi 100 berarti satunya ketemu 168.000, antara berapa sih, 300-an lah antara itu. Klik 106.000 mendatangkan 500, berarti antara 300 rupiah juga, ini sama itu efektivitas. Dari situ kita tahu berapa biaya per klik. Setelah itu kita cek. Nah di sini ini mendatangkan pesanan, konversinya sekian, jumlah produk terjualnya sekian gitu kan. Ini kita lihat konversinya dulu, konversi 66, 68, 52, 53, ada semakin turun juga. Nah ini bagus nih, ini boros, nggak ada yang konversi. Tapi ini jelek, ini bagus. Saya tanyakan kenapa ini jelek, ini bagus. Ini jeleknya 97.000 habis 97, tapi nggak ada konversi. Kita buka dulu, kita buka, benerin, cara benerin. Oke, benerin. Benerin. Oh, ternyata ini iklannya otomatis. Iklannya 400. Kalau mau ini matikan aja, klik matikan gitu. Oke, ini agak mengurangi biaya otomatisnya. Terus ini kalau mau diturunin, tapi di sini 700, saya biarin dulu angka 400. Oke. Itu ini perhitungan seminggu ya. Seminggu saya habis 300.000 untuk produk ini. Terus produk ini. Nah, ini selanjutnya kayak misalkan yang lain. Terus saya pengen bahas tentang produk teman-teman yang kadang tanya kenapa produk saya diiklanin besar nggak jadi gitu ya. Saya contohkan dua produk di sini yang udah jadi. Nah ini cuma harga segini kok trafficnya bagus, trafficnya naik-naik terus. Tapi saya contohkan ada satu produk saya juga yang mungkin di sini nih, yang misalkan ini sajadah ini, kok di sini nggak datengin pesanan kan ya gitu. Mana ya, oke bukan ini ya, close dulu. Nah ini habisnya ini presentasenya. Nah kalau pengen pengen evaluasi untuk produk ini padahal udah diotomatisin kan gitu, ini saya matikan otomatisnya. Ini langkah agar produk ini saya evaluasi lah, kita bareng-bareng ini gimana sih agar produk ini jadi gitu loh. Agar produk ini jadi gitu, saya buka produknya dulu sekalian, karena kaitannya juga penting sih. Nanti kaitannya penting juga untuk suatu produk gitu kan. Jadi kita jajarin dulu antara iklan sama produknya. Ini kenapa produk ini nggak laku kan pertanyaannya gitu. Padahal ya menurut saya ini bagus kok gitu. Kenapa nggak laku? Oke. Pertama, kalau saya evaluasi ini dari judul ngaruh. Karena judul yang ini yang menggunakan garis miring seperti ini itu di Shopee sekarang kedeteknya spam. Jadi saya usahain teman-teman jangan menggunakan tanda garis miring kayak gini, karena ini tanda spam gitu loh, spam. Berarti tanda-tanda nyampah. Mendingan kata nggak jelas tapi semua kata-kata nggak pakai tanda kayak gini. Strip, garis miring, dalam kurung itu usahain jangan digunain. Ini kedetek spam. Ini dari judul udah kelihatan.
Terus kedua, ini nggak ada video, nggak ada keterangan, cuma kayak gini. Mungkin fotonya juga kurang menarik, cuma kayak gini doang, nggak ada video juga. Ini foto editan semua, nggak ada real pic, jadi kurang. Terus dari deskripsi cuma kayak gini doang. Nah, terus dari ulasan juga cuma 4,6. Sebenarnya ini permasalahan gitu kan. Nah, terus lari ke sini lagi, terus klik yang paling tinggi apa, kita cek gitu. Klik paling tinggi, ternyata klik paling tinggi malah klik otomatis. Saya pikir klik otomatis ini berarti ngaco. Kenapa ngaco? Ini nggak sesuai, karena di sini produksi spam, terus otomatis dari pihak Shopee ini nggak sesuai, mendingan kita matiin. Oke, kita matiin. Nah, terus cek lagi di sini, kita kita cek dulu ulasannya ada yang nggak beres nggak. Misalkan bintang satu ada dua. Nah, pesanan dari sesuai pesanan dari itu malah yang datang dua sarung. Ini ini ngaco sih, tapi nggak apa-apa lah. It's okay, ini nggak masalah. Nah, cara naikin nih, PR-nya adalah cara naikin. Oke. Pertama, kita matiin otomatisnya dulu. Terus setelah itu kita cek sajadah anak, kita cek. Nah, ini saya kasih tahu cara ngecek. Nih, popularitasnya ini populer, ini yang ada di saya ini tinggi semua. Anak custom sajadah murah. Yang belum ada apa? Kita cek. Sajadah polos, sajadah ini. Ah, di sini belum ada sajadah mini polos. Kita tulis sajadah dulu, enter. Oh, sajadah banyak nih, sampai 100 segini, 100 sedikit sih. Kita tambahkan misalkan sajadah. Oke lah, oke. Nah, sajadah mini. Mini berapa? 3000. Anak berapa? Anak 58. Ini banyak nih sajadah anak. Mendingan sajadah anak spasi polos. Sajadah anak polos ini 78. Berarti sajadah anak polos kurang efektif. Nah, jadi ya misalnya sajadah anak custom nama laki-laki perempuan semua pintar custom. Atau misalnya sajadah anak ini udah dimasukkan belum? Sajadah anak enter, loading. Sajadah anak udah, sajadah kecil, sajadah polos tebal dewasa Turki 40 nggak masuk. Sajadah muka tebal traffic polos, nah ini masuk nih, sajadah muka polos. Oke, enter dulu, loading. Sajadah muka polos, nggak apa-apa, CPT nya segini nggak apa-apa, kita tambahkan. Biasanya sajadah muka polos ini sajadah 500, di sini 1600, kita buang ya, kita bikin aja lah 350 dulu. Prosesnya saya ceritakan seperti ini teman-teman. Namanya iklan itu nggak bisa bakal langsung jadi, tapi kalau kita fokus iklan, kita misalkan mau progres selama 1 minggu ke depan, kita itu harus perlu banyak uji coba. Ini misalkan ini iklan cuma ngambil 200 dengan ini, karena di sini misalkan sebelum, nggak mungkin kita menggunakan harga segini. Sajadah murah ini udah nggak efektif, biarin. Ada travel kan, tapi yang efektif mungkin ini nih, menurut saya sajadah polos. Nah, ini kita misalkan anak 350, untuk awalan kita pasang aja misalkan di ini sih ngaco aja, kita pasang ada ini kopi, terus ini pasang, saya sering randomnya kayak gitu. Oh, saya jangan itulah 700, kasih 500 saja konfirmasi. Nah, itu 500 untuk yang ini tadi, nanti berubah toh. Terus sajadah kecil, sajadah sajadah anak ini kita naikin aja ke 723, atau misalnya sama aja 480. Oke, jadi kayak gini. Nah, nanti dari situ dua aja poin dulu, kita evaluasi naik apa enggak dari jumlah itu, dari jumlah yang tadi saya sebutkan ini, dari 500 terus sama dari 480. Saya yakin ini 2 poin ini naik. Jadi cara nentuin kata kuncinya pertama ini adalah sajadah anak polos. Nih, sajadah anak polos, atau sajadah muka polos, atau sajadah mini polos. Itu kata kunci. Kata kunci yang akan menjadi modal kita untuk membuat kata kunci tambahan. Nah, jadi kayak misalkan
misalkan kita mau nambahkan kata kunci, ya kita tambahkan sajadah, cek dulu sajadah ada berapa gitu. Yang paling umum mini sama anak, misalkan mini berapa, sajadah mini berapa, kita cek, ternyata sajadah mini cuma 3.000 kayak tadi. Anak berapa, anak ternyata 50, banyak banget. Atau anak muka berapa, sajadah muka gitu, ada ininya berapa gitu loh, sajadah muka 3.000, berarti paling banyak sajadah anak. Nah dari sini teman-teman tinggal kembangin sajadah anak spasi di sini. Ini adalah keyword yang paling banyak nih, paling dicari. Contohnya anak customer nama, anak perempuan, anak semar, anak tebal. Ini juga bagus ini untuk dimainkan. Saat kayak gini, anak tebal kita tambahkan aja. Misalkan di sini, oh ternyata 600, 6.000 sini, kita hapus aja ini angka ininya diganti 5 gitu. Oke, kita masukin, udah kayak gini aja, kita coba-coba aja. Nanti habis itu hari besok kita cek, hari besok selama 1 minggu perlu evaluasi apa, intinya gitu sih. Kalau dari sini syukur-syukur fotonya diperbarui, terus depannya nggak usah, nggak apa-apa, tinggal ditambahin misalkan kayak gini, oh ini agar menarik ditulis apa, takutnya iklannya diboncosin, orang ngiranya gini, ini sajadah gede ternyata sajadah kecil, ini belum jelas. Kadang orang beli kan lihat visual daripada lihat gambar, daripada lihat deskripsi atau judul kayak gitu. Ini kurang menarik menurut saya, memang ini kurang menarik, tapi saya coba untuk itu. Terus misalkan hariannya mau ditambah apa enggak, itu terserah. Setelah itu untuk evaluasi iklan, nah itu jadi iklan itu kata kunci pilihan otomatis. Ini untuk apa? Ini untuk awalan ketika kita bikin produk atau mau menaikkan produk, ini perlu selama beberapa hari kita klik otomatis, manualnya di plus 500, pokoknya saya kasih rank antara 700 800 lah. Kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kok 800 nggak naik-naik, kenapa kok 800 nggak naik-naik, itu perlu dipertanyakan di ininya teman-teman. Nih, jadi gunakan, kalau saya senangnya dengan dua kata. Dua kata, kenapa dua kata? Itu adalah umum khusus. Umum khusus. Kalau ada satu lagi itu spesifik, atau umum khusus lebih khusus lagi gitu. Itu agak susah, tapi kalau dua kata itu enak. Saya kayak gini, misalkan anak muka polos, ini saya kemungkinan dua ini jadi atau enggak saya nggak tahu, tapi saya karena ini gagal, saya lebih spesifikasi. Jadi ini ini efektif di toko lain, mungkin ini efektif, tapi di toko saya nggak efektif. Kenapa? Karena logikanya gini, jadi misalkan saya menggunakan sejadah anak, atau saya contohkan sejadah anak yang ini aja yang udah jadi, sorry mana ya, sejadah anak, saya karakter, misalkan sejadah anak karakter untuk kategori pencarian. Ini saya bandingkan yang jadi sama enggak gitu kan, antara produk jadi sama produk enggak. Ini cuma 200 sajadah anak, kok kliknya banyak banget padahal 290 gitu kan. Di sini kok padahal 280, beda 10 doang, di sana jadi di sini nggak jadi, di sini jadi. Itu kan kliknya segini selama 1 minggu, di sini kok nggak jadi. Itu pertanyaannya kenapa itu. Nah ini uniknya algoritma yang kadang perlu kita pahami. Bukan masalah nominal di sini, mana lo, bukan. Ini produk kemarin pas lagi nggak ada saya kosongin semua kok, ulasan jelek banyak gitu kan. Tapi kita lihat di sini untuk kualitas produknya gitu loh. Kenapa saya di sini apa, sorry, di sini jadi di sini enggak, itu juga tidak terlepas dari kualitas produknya gitu loh. Nah ini produknya, kita bisa lihat sajadah anak karakter remaja SD. Ini enak banget, ini sajadah anak karakter, di sini nggak ada judul spam, itu pertama. Kedua, fotonya sangat menarik gitu loh, detail itu. Penilaian 4,7 lumayan lah itu. Di sini ini terus dia ikut promo ini juga, garansi juga.
ini 2 poin ini menarik loh. Kalau masalah garansi kemarin saya udah bahas ya, udah bahas kenapa ini garansi, karena saya memang mencantumkan nama merek Nurtek di sini. Nah, jadi Shopee garansinya kita dapat label lumayan, ini memperkuat pembeli. Nah, logikanya produk ini kenapa nggak naik, karena tidak ada impact ketika orang melihat. Jadi misalkan kayak di TikTok aja, kalau ketika dari 100 orang yang lihat nggak ada respon, ini kliknya nggak bakal naik. Tapi kalau di sini orang lihat, oh respon, nge-like, yang like aja udah 1000, 1,2 di sini. Di produk yang satunya cuma berapa, cuma 35, padahal produk itu lebih lama ini, kan gitu. Nah, itu dari situ produk ini jadi favorit gitu loh. Produk ini jadi walaupun di sini iklannya cuma 2,90 itu naik enak gitu loh. Karena apa? Ini karena satu, saya iklan continue untuk trafficnya naik terus. Kedua, kualitasnya saya bener-bener perhatikan gitu loh. Saya kualitasnya perhatikan itu loh. Anu loh. Harga, menurut saya harga umum lah, harga segini. Yang lebih murah banyak ya kan. Teman-teman mau jual murah juga silakan gitu loh. Misalkan mau jual lebih murah, tapi kalau nggak jadi juga memalukan kan kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan karena harga, tapi bagaimana kita memprospek suatu produk ini. Deskripsi, oh kini hadir varian terbaru, kan menarik banget. Sajadah anak dengan ukuran sampai salat masjid beribadah gitu. Itu kayak gini, orang lihat itu asik, intinya kayak gitu sih. Nah, ini belum ada video, kalau ada video mungkin lebih menarik lagi kan kayak gitu. Ini untuk kategori sajadah untuk keyword. Jadi ini juga perlu diprospek kayak gitu loh. Mau misalkan mau dinaikin lagi, naikin dulu. Kalau misalkan enggak juga nggak masalah. Tapi kalau mau memprospek suatu produk yang jatuh statusnya kayak gini, perbaikinlah dulu produknya, harganya disesuaikan. Kalau udah produknya, judulnya juga baik gitu kan, bagus. Nah, kalau udah kualitasnya bagus, videonya bagus, baru perbaikin di sininya. Naik, kasih yang royalti dulu, nanti turunin dikit-dikit, banyakin dulu, nanti turunin dikit-dikit gitu. Itu prosesnya kayak gitu sih. Itu kalau iklan, iklan kata kunci. Terus saya lari ke iklan itu kata kunci seperti itu. Jadi nggak bisa ditanya kenapa saya iklan banyak. Kalau iklan saya kliknya 800 kok nggak ini. Tanyain dulu produkmu seberapa kualitas, trafficnya seberapa, track recordnya kayak apa gitu loh. Ini saya contohkan punya api malah, kayak misalkan punya ini ada itu kan, hari ini itu yang kemarin tanggal 25, katakan dia iklan 25.000 konversi satu, atau dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Oke. Nah, ini ada iklan 100 dengan konversi 7, persentase kliknya sekian. Tapi dia harus apa, misalkan saya pengen tahu iklan yang paling boros apa, ini mini pouch, justru malah yang mendatangkan traffic ini, yang hijau-hijau ini enggak datangin traffic. Tapi saya nggak tahu di itunya, di apa, di ininya kenapa, apa di bisnis sayanya saya nggak tahu. Tapi ini buat sekedar contoh aja nih. Ini trafficnya dari 22.000 mendapatkan ini. Kalau kita hitung dengan kalkulator berarti 22.000 dibagi 1.200 sama dengan 18, berarti 18 rupiah. Sorry 22.000 mendapatkan 1.200, itu ada 18 ini. Sorry, bukan ini kliknya, sorry, 22.000 dibagi 29,
Ini kisaran 800-an, bener 800-an. Iya bener 300. Ini kisaran di angka 800 sih. Ini kemarin terjadi apa, iklannya di angka 800-an di tanggal sekian. Jadi 22.000 dibagi 29 kan, katakan 22.000 dibagi 22 aja itu kena 1000, berarti antara 800 700. Ini diturunin, ini di apa, otomatisnya satu manual. Ini udah mulai bagus sih. Kenapa saya bilang mulai bagus? Dengan harga sekian, sorry, klik delap, tapi ini masih di angka bukan 300, ini di angka 800, di angka 800 masih diklik 800, jadi kena 8.000. Kalau 300 mungkin 8 klik itu cuma 3.000. Coba di tanggal yang 24 gitu, 24 itu, nah resikonya ketika dia dibikin 300 nggak ada kenaikan. Nah, saya coba klik di produknya, saya pengen tahu permasalahan ini apa gitu. Oke, saya tampilkan dulu. Kalau lihat dari permasalahan video lengkap judul, nah paling ini sih, ini ngaruh juga nih. Jujur saya sering ini, nah garis miring ini kedetek spam. Muslim Darussalam apa, menyukupi kebutuhan Anda, menerima grosir sajadah dan sarung. Sebenarnya ini kata-kata umum yang kalau pengen menarik itu di awal, kata-kata itu sajadah travel terbaru termurah, itu menarik banget. Intinya suatu kata-kata yang mengkhususkan bahwasanya ini pembeli itu layak apa, merasa beruntung ketika apa, melihat produk, membeli produk ini gitu loh. Jaminan produk kami jual. Di sini belum ada kata-kata yang seolah-olah pembeli itu apa ya, merasa tertarik, ada kata-kata penarikan gitu, itu belum ada menurut saya. Terus kurlep ini bisa, takutnya di sini dikira spam sih kalau di algoritma Shopee. Kurlep kayak gini, nah kata-kata yang enggak pasti itu mengurangi apa, mengurangi traffic. Ini walaupun enggak apa, sangat kecil, tapi sebaiknya jangan gunakan kata-kata kayak gini. Terus ini bukan pakai titik koma ya, harusnya pakai titik dua. Terus judul ini tidak ada pengulangan di sini, harusnya ada pengulangan. Terus hashtag oke, masuk juga. Kalau menulisan tagar itu sebenarnya nggak perlu pakai huruf gede. Tagar itu ya udah saja apa, hurufnya kecil semua, karena tagar ini bukan untuk dibaca oleh manusia, tapi tagar ini untuk dibaca oleh sistem. Nah, tidak ada merek berkisah selalu Indonesia dewasa mat sebenarnya trik for people. Oke, masalah satin jenis 18.000. Oke sih, saya pengen ini agak, ini fokusnya bagus, warnanya bagus, cuma ini jujur sih, saya boleh katakan ini kalah di harga. Kalau menurut saya kalah di harga, soalnya kalau lihat harga, maaf nih, kayak misalkan punya ya ndeleng wae lah, iki punya siapa iki. Kalau untuk awalan itu ini kalah di harga kalau untuk awal sih. Ini punya siapa, saya contohkan. Ini sajadah mini sih, beda. Kalau saya contohkan ini nih, ini cuma 13.000, ini kalah di harga. Ini 14.000, ini siapa. Susahnya kita itu kayak gitu jual, padahal modalnya itu 13.000, dari saya 13.500 ternyata. Nah perhitungannya ini sajadah ini memang susah gampang sih. Dari saya itu 13.500, kalau dari 13.500 10% aja itu 1.350, berarti paling enggak 13.000. Kalau misalkan kita hitung kalkulator ya, kita hitung kalkulator 13, kita naikkan misalkan minimal 10.000 lah, jadi misalkan 13.500 ditambah 1.350. Nah, ini kita bisa jual di angka segini. Sama kan, bener. Berarti naikinnya itu 10% ini. Nah, ini untuk variasi random kalau saya saranin. Ini untuk awalan nggak masalah sih. Saya nggak ambilnya rugi, itu nggak masalah untuk awalan.
Nah kayak Bang Dede, saya contohkan Bang Dede itu kemarin jual memang cuma 14.000 dengan variasinya itu 15.000, kesini variasinya jadi 16.000, dimahalin karena udah jadi produknya, udah terjual banyak. Kalau lihat di kasusnya tokonya Api ini belum banyak menurut saya, kalau masih di angka 500-an, ibaratnya trafficnya belum naik gitu loh. Tapi untuk ulasan sih umum lah, bintang satu nggak ada, bintang dua nggak ada, bintang tiga itu ya nggak ada. Nggak ngefek juga. Ini bagus sih, produk menurut saya bagus, atau mungkin besok saya perlu uji coba gitu, nggak masalah. Terus panduan ukuran juga ini penting karena untuk penyortiran. Nah ini pouch ini kayaknya nggak nyampe 200, tapi nggak tahu sih, tapi kalau bisa mendingan dikurangin aja ke 150 atau gimana, karena orang beli cekot 1 kilo kalau dapat cuma 5, kepenginnya kan dapat lebih. Tapi kembali lagi ke apa, ke realnya itu lebih bagus. Oke mungkin itu aja, ini ada spam di sini tapi nggak masalah sih. Terus ini kalau misalkan mau dinaikin ini dibikin kayak gini, it's okay lah, nggak masalah. Tapi mendingan sajadah travel, sajadah travel ini apa, pouchnya nggak ada, sajadah pouch. Oke saya tambahkan coba satu sajadah pouch. Ini sajadah travel kok ini nggak ada, perasaan saya tadi lihat ada, saya ubah ke 500. Aduh, ini apa oh ini sajadah travel. Nah saya tambahkan tadi sajadah travel, sajadah murah mana ya, kok loading, oh di sini saya tambahkan di sini. Coba saya lihat sajadah traveling, sajadah travel ini saya ubah ini ke 420. Terus saya pengen nambahin satu sajadah pouch, sajadah traveling pouch kayak gini aja, kita klik di angka 450. Terus saya tambahin satu lagi sajadah pouch, kayaknya saya tadi lihat nggak ada sih. Nah berapa, 400, oh nggak masuk sih, nggak masuk, nggak make sense. Ini kayak gini itu nggak efektif, mendingan nggak usah. Kita cek nanti, besok kita cek ini data atau enggak gitu. Terus hariannya model seperti itu kan, bagus sih, bagus sih. Ini dikatakan sih paling harga nanti. Itu terkait sedikit lah tentang produk-produk kayak gitu. Soalnya mau nggak mau persaingan kita ya PDP. Kalau PDP itu ya kita harus tahu produk, judul, deskripsi. PDP itu foto, D-nya itu deskripsi, terus P-nya lagi itu penilaian PDP. Ini itu modal untuk suatu produk. Oke itu aja saya belajar, kita belajar selanjutnya ke produk serupa. Nah produk serupa ini saya contohkan di sini ada biaya dengan paling mahal misalkan 400. Ini enggak efektif sih, saya udah hitung ini ternyata enggak efektif. Saya mau perbaikin ini dulu. Oke saya ini habisnya banyak banget. Saya agak kecolongan di produk ini padahal 290, banyak banget tapi nggak datangin traffic. Nah ini kayak gini nih, ini paling banyak padahal kliknya cuma 1.700. Ini konversinya cuma 3. Ini sebenarnya ya ini ini PR sih, ini bagus, iklannya bagus tapi produknya kurang berkualitas dari segi foto apa segala macam, jadi kurang meyakinkan pembeli. Akhirnya di sini cuma 3. Ini produk bagus loh, jujur saya produk ini bagus. Nah ini cuma dari videonya memalukan sekali. Ini saya juga lihat video ini malu, video zaman dulu padahal ini bukan motif Reva nih. Ini foto video tapi saya belum sempat ubah, makanya saya sampaikan kita butuh tim konten kreator untuk memperbaiki ini semua gitu loh. Bukan punya saya aja, saya nggak egoisme saya, tapi untuk semuanya gitu loh. Dari produk kayak misalkan ini, kayak misalkan produk-produk yang kita diiklanin belum jadi, kayak misalkan di sini ada produk-produk perlu diperbaiki dari segi harga, foto apa segala macam, itu penting. Oke tadi sampai mana, sampai sini ya.
ini kan produk serupa 250. Di toko saya punya kelebihan ini, targeting saya bisa bisa menarget ini, bisa umurnya bisa di sini diatur. Saya contohkan di ini aja lah, di si tempatnya toko sini satu, untuk agar secara umum ya, produk serupa itu yang perlu kita pahami itu ada 2 poin kan. Produk serupa itu mana ya nih, produk serupa itu ada 2 posisi, satu mungkin kamu suka, dan rekomendasi ini halaman utama ya, ada di halaman utama yang saya mention mau kita mainkan ini di sini, mungkin kamu suka. Oke, di sini ada sajadah grosir, sajadah muka ukuran segini, trafficnya biaya 2000, meratakan konversi satu, terjual satu, penjualan 400.800, bagus sih. Saya coba klik, oke saya coba klik, saya buka selalu targeting. Oke, nah ini biaya klik 500 menjadi 800, tapi penghabisannya juga apa, iklannya nggak makan klik banyak gitu, biaya 2000. Ini perlu pahami, ini statistik otomatis itu gak ada. Terus di sini, nah sebenarnya ini udah over sih menurut saya, udah luar biasa, udah ibaratnya kalau dibilang harus jadi, ini harusnya produk paling jadi gitu. Tapi kenapa kenapa enggak ini, kenapa belum jadi, kita cek ke produknya dulu. Nah, kita ke produknya dulu. Ini belum ada yang terjual, jadi mungkin ini kurang meyakinkan pembeli. Ini perlu adanya fake order, itu perlu juga sih fake order. Oke, ini fake order ini kalau untuk konten apa segala macam ini menurut saya bagus. Terus ini paling saya perlu ada sentuhan sedikit lah, di sini ada apa gitu untuk menarik kata-kata sejarah ini perlu. Kalau untuk selain itu ini nggak masalah sih bagi saya, cuma yang saya sayangkan ini mungkin ada beberapa, kayaknya dia pakainya ini, sebenarnya kalau pakai fotonya bukan yang ini kayaknya bagus deh. Kalau misalkan pakai yang kayak di dunia grosir itu, yang kayak gini tapi satu warna gitu, sorry, ini satu motif, kalau orangnya nggak nerima ini pasti komplain. Itu ya pengalaman sih. Jadi kalau misalkan saya pilih navy, yang saya harapin itu seperti ini, tapi kalau yang datang nggak seperti ini, itu kena komplain. Itu untuk kedepannya sih. Oke. Terus kata-kata ini kalau misalkan teman-teman bisa bikin lagi, itu bikin lagi lah. Stok ready apa segala macam. Perlu adanya pembaharuan. Ini kata-kata lama banget itu loh. Kata-kata yang tahun lalu mungkin efektif, sekarang nggak efektif. Sekarang yang efektif apa? Kata-kata misalkan, oh perlu adanya sentuhan canda, atau misalkan orang-orang pada lari ke TikTok, orang-orang lari ada sesuatu, orang-orang butuh hal baru, intinya kayak gitu. Orang-orang mungkin ada kata-kata baru yang bisa menarik. Ini 14.800, kalau harga sebenarnya udah murah, cuma perlu apa ya, perlu perlu ini fake order, coba untuk uji cobanya ini perlu fake order sih. Kalau untuk iklan saya belum bisa kalau iklan udah maksimal banget menurut saya. Ini untuk awalan udah bagus lah untuk biaya segini, tapi untuk materi produk, terus kayak ini marun biru hitam, army random, kayak gini juga udah oke. 250 oke. SC mini 35. Nah, ini kalau untuk materi sih udah bagus, tinggal paling foto-foto ini dimasukkan ke foto variasi udah, tapi mungkin ada perlu sentuhan, misalkan ditulis di sini motif random, motif random, motif random, itu mungkin bisa, atau dibikin gambar. Itu aja sih untuk produk ini sih. Jadi kalau misalkan saya saranin, kalau produk udah jadi di sini nggak usah gede-gede, misalkan ditulis di sini kan rekomendasi malah cuma 186, tulislah misalkan 200. Nah mainnya di sini nih, kalau udah jadi halaman utama rekomendasi ini matiin aja, kalau udah jadi ya ini matiin aja. Nah di sini 6
65 kan rekomend disarankan 40. Ini berapa, apa di bawahnya di atasnya juga nggak masalah, itu tergantung. Misalkan di sininya kecil, ininya gedein nggak apa-apa, tapi di sininya kalau udah gede di sini kecilin, ini akan mempengaruhi jumlah total ini 850 gitu loh. Jadi karena di sini misalkan 500 ditambah 65%, jadinya ada 350 gitu. Jadi ini 850 itu adalah 500 ditambah 65%. Jadi jadi 350. 65% dari 500 ini. Gitu, 70% juga sama. Ini 70% itu adalah 70% dari ini, totalnya sekian, intinya gitu. Konversi masih kurang menurut saya karena di bawah 3. Untuk ini dilihat 128 orang mungkin ngelihat ini ibaratnya kalau foto ini dijajar dengan sajadah lain, orang itu cuma scroll lewat lewat lewat, jadi belum ada kak hal yang unik dari gambar ini gitu loh. Mungkin kayak gitu. Dulu foto saya kayak gini cuma karena memang waktu itu nggak ada foto lain mungkin menarik, sekarang udah banyak orang yang pakai. Bagaimana cara lihat foto menarik agar orang pada ngeklik? Ini saya contohkan gini. Kita misalkan sajadah kita saya bikin light dulu aja. Saya bikin ini light kayak biar kayak di HP gitu. Saya light terus saya cari di sini sajadah. Oke. Nah, di sini sajadah. Nah, ini sajadah. Ini kan banyak nih. Kita itu nyoba deh, kita scroll yang di mata kita itu menarik yang mana gitu loh. Ini menarik sajadah visual, ini menarik banget ya menurut saya sih. Wah, di sini Public of Zafira Center, Zahira Center. Oke. Ini menarik juga. Ini aneh. Ini menarik. Ini agak rada aneh karena itemnya terlalu pekat. Nah, ini menarik juga nih. Walaupun simpel kayak gini, ini menarik, terang. Bahwasanya udah jelas ini sajadah yang dimasukkan ke blog. Oke. Terus ini orang mau jualan apa gitu. Dalam artian ada sarung, ada sajadah, ada box, itu ternyata hampers. Kalau menurut saya ini kurangannya ini di apa hampersnya ini. Ini siapa nih, bin Walid bin Walid. Oh, si Irsyad. Ini boxnya kalau bisa ini jangan yang inilah kalau untuk foto karena ini kurang menarik misalkan. Nah, ini kadang poin yang perlu disampaikan di sini itu adalah kejelasan sama menarikan. Nah, ini menarik gitu kan, menarik. Terus ini menarik juga, tegas gitu loh, walaupun nggak ada kata-kata tapi ini kesannya elegan banget. Kalau ini informatif, kalau yang kayak gini, yang banyak banget ramai banget itu kan ada yang menarik, ada yang informatif. Kayak gini kan kurang menarik menurut saya tapi informatif banget, ada gambar ini, ada gambar ini gitu. Oke. Terus ini ya kalau saya nggak komen sih tapi rapih lah aja. Nah, ini nih asik. Olike Smart ini kreatif nih, simple cuma ganti background tapi kayak gini nih, ini simple menurut saya asik sih. Oh, di sini kelebihannya dicantumin player apa 5 player audio 5 waktu audio Indonesian version, terus motion sensor, pakai klik sensor bisa aneh. Ini yang Olike sajadah elektronik. Terus ini menurut saya kurang tapi ini mendapatkan kesan real big gitu. Ini juga kayak editan tapi ada tulisan real big gitu. Nah, itu ini terlalu dekat sih, ini informatif. Ini Jaya Hebat ini asik sih, rapi banget nih, nggak ada kata-kata di sini, cuma ada logo Jaya Hebat, tapi ini motif yang apa namanya sajadah elegan paling orang cari. Ini warnanya juga tegas banget nih, disusun di sini semenarik mungkin. Ini ada kursi, ya udah digelar kayak gini. Nah, ini Zafira, ini bagus juga nih. Wah, ini editan, ini cuma download di Google, polosan terus editin saja udah dimasukin. Ini elegan. Cuma karena warna dasar kayak gini itu kadang generasi kurang apa maksudnya. Jadi seolah-olah kesannya ini sebenarnya sajadah ngadep kemana itu kan kan kurang. Terus ini ornamennya juga kurang ada. Terus tapi bagus aja sih. Nyatanya apa lumayan ini. Kalau ini informatif. Ini ada lagi itu seperti itu sih sebenarnya untuk dasar-dasar paling sederhana. Selanjutnya apa ya,
iklan toko kalau iklan toko itu teman-teman tinggal caranya ini tambahkan iklan pencarian, sorry, buat iklan baru. Di sini ada iklan pencarian, klik iklan pencarian. Nah di sini tinggal diklik, saya mengerti, nah yang diklik itu iklan toko bukan iklan produk. Kalau ini iklan kata kunci produk, kalau ini iklan kata kunci toko. Nah di sini tinggal nanti munculnya itu kayak gini kalau di aplikasi halaman utama default kayak gini, kalau di aplikasi apa di komputer apps kayak gini, di komputer kayak gini. Nah ini kata kunci, jadi kata kunci apa yang akan dimasukkan di situ. Di sini ada misalkan agak loading, sorry, paling agak sajadah apa segala macam itu tinggal dimasukkan nanti. Misalkan sajadah pos, sajadah travel, sajadah apa itu bisa. Mau spesifik apa enggak, ini jatuhnya sama seperti kata kunci. Nah gitu aja. Terus ada apa lagi, cukup sih paling itu aja. Kalau di itu ada iklan otomatis dari pihak Shopee. Kalau di sini itu ya ini otomatis kayak gini tadi ya, misalkan ketika diklik itu ini otomatis itu pengaturan Shopee yang ngatur gitu. Saya nggak rekomend itu karena kadang kurang akurat. Itu untuk iklan kayak gitu aja sih untuk sementara. Terus kalau untuk targeting, kalau di toko saya itu memang ada target kayak misalkan jenis kelamin pria atau wanita, terus ada lokasi, saya mau pilih di lokasi mana aja gitu. Terus kalau untuk kategori minatnya juga ada, kategori minatnya itu apa aja, elektronik kayak hidup ibu, perlengkapan bayi. Ini iklan Google kayak gini, tapi ini udah diterapin di Shopee. Ini ada iklan umurnya juga, terus di sini juga ada pilihan perilaku misalkan pengguna tanpa perilaku dipilih sekian, terus pengguna pengguna yang pernah melakukan pembelian di toko saya diklik. Jadi nanti pengguna yang pernah melakukan pembelian di toko saya itu dapat iklan ini. Kalau saya klik ini, pengguna yang melihat produk saya ini klik juga melihat produk saya, nanti ini muncul lagi produk yang ini gitu. Jadi muncul terus di tempat orang pengguna yang mau nambahkan produk saya ke keranjang. Nah ini orang-orang yang keranjang di toko saya kemarin ada berapa, 7.800 orang mengkeranjang. Ini saya audiennya 7.000 itu gitu. Pengguna yang melihat produk serupa. Nah ini paling umum, kita kalau diklik kan ini orang yang melihat produk serupa gitu kan. Nah, jadi ini munculnya di produk serupanya orang gitu kan, melihat produk serupa. Itu kayak gitu. Kalau produk serupa, target penempatan iklannya juga ini bisa, ini kayak sama, ini kayak punya teman-teman. Nah saya seringnya cuma pakai ini, saya ikut rekomendasi 40%, terus saya aktifkan status ini, terus yang ini saya matikan halaman utama karena ini boros kalau udah jadi. Itu aja sih sementara. Kalau iklan nanti kita lanjut ke ini, udah lama berapa, hampir 50 hampir 1 jam ini untuk bahas iklan. Itu cukup itu aja sih. Nanti kalau ada yang ditanyakan catat aja.